Bapak Dr. Johanis Tanak, SH.MH. Yang kami hormati, Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Profesor Dr. Hamzah Halim, SH.MH, MAP. Yang kami hormati, Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan, Bapak Profesor Dr. Maskun, SH.LLM. Yang kami hormati, Wakil Dekan Bidang Perencanaan dan Sumber Daya, Ibu Profesor Dr. Iin Sakarina, SH.MA, serta yang kami banggakan, para guru besar, Bapak dan Ibu Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, para tamu undangan, dan peserta kuliah umum sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam acara kuliah umum Wakil Ketua KPK Republik Indonesia, Bapak Dr. Johanis Tanak, SH.MH. Adapun kegiatan ini merupakan rangkaian dari Disnatalis yang ke-73 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan tema Unggul untuk Indonesia Maju, Sinergi Menuju Indonesia Emas. Mengawali seluruh rangkaian acara, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilahkan duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan sekaligus membuka acara oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin kepada Bapak Profesor Dr. Hamzah Halim, SH.MH, MAP. Waktu dan tempat disilahkan. Ini saya harus di podium karena supaya Pak Wakil nanti juga memberikan kuliah di sini supaya gagah. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak semangat. Sudah makan siang?
Ya, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Tentu yang sama kita hormati dan muliakan, ya, yang terhormat Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Bapak Dr. Johanis Tanak, SH, MH. Ini beliau untuk periode yang kedua ya. Tepuk tangan dulu untuk beliau. Beliau ini hadir di sini selaku Wakil Ketua KPK. Banyak kapasitasnya beliau hadir. Beliau juga adalah dosen pada Fakultas Hukum Unhas, dosen luar biasa. Kemudian tahun 83 ya, beliau masuk ke Fakultas Hukum Unhas sama dengan Anda ya, mahasiswa Fakultas Hukum Unhas. Jadi beliau adalah alumni Fakultas Hukum Unhas yang untuk periode kedua memimpin di KPK. Ya. Alhamdulillah Fakultas Hukum Unhas beberapa tahun terakhir mewarnai Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, dulu ada Pak Abraham Samad, kemudian ada dosen adik-adik juga Pak Laude Syarif, Dr. Laude Syarif. Kemudian beliau yang hat-trick ini, dua periode berturut-turut. Sekali lagi tepuk tangan untuk beliau. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya, Pak Wakil Ketua, Wakil Dekan, ya hadir member sama kita, Wakil Dekan Bidang Perencanaan dan Sumber Daya, Ibu Profesor Dr. In Karita Sakarina, SHMA, ya hadir Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Ibu Profesor Dr. Marwati Riza yang sekaligus juga satu angkatan dengan Pak Wakil Ketua, angkatan 83, ya. Dan tentu Ibu Bapak dosen yang sempat hadir pada hari ini, yang lain ini sebagian juga musim masih ada mites ya, gitu. Sebagian ikut kuliah umum. Anak-anakku sekalian yang sama saya hormati dan saya banggakan, tentu sebagai umat yang beragama, kita dituntut untuk senantiasa bersyukur ya dalam situasi dan kondisi apapun karena kita semua meyakini bahwa Tuhan yang kita sembah adalah pengasih dan penyayang sehingga tidaklah mungkin menciptakan kondisi sesulit dan sesusah apapun kalau bukan atas dasar kasih sayang dan rahmatnya gitu. Nah, hal yang paling kita syukuri adalah di tengah kesibukan beliau ya mengurus Republik ini, ya Anda semua mengikuti pemberitaan media, cetak, elektronik dan segala macam saluran informasi. Kondisi hukum kita saat ini saya kira ya semakin hari semakin membaik tentu ya tidak lepas dari kontribusi beliau sebagai pimpinan di KPK yang khusus menangani persoalan korupsi di Republik ini yang saya kira menjadi konsen dari semua negara karena tidak akan pernah ada negara yang maju kalau negara itu masih banyak korupsinya. Ya, tetangga kita Singapura, Malaysia, tidak usah jauh-jauh ke Hong Kong sana. Ya, semua bisa seperti itu. Malaysia beberapa tahun yang lalu tahun 80-an saya ingat masih membayar guru dari Indonesia untuk ngajarin bangsanya. Hari ini mereka melaju jauh dari kita. Ini tidak boleh kita biarkan dan dalam konteks itu semua kita mengundang dan memohon waktu kesempatan kepada Wakil Ketua KPK Pak Dr. Johanis Tanak untuk berkenan hadir membagi informasi, membagi pengalaman panjang beliau ya mulai dari jaksa ya Kajari sampai Kajati kalau saya tidak salah 2 kali Kakanda sebelum masuk ke KPK. Ini semua adalah sumber pengetahuan kepada anak-anakku sekalian. Ini luar biasa berkah hari ini ya. Di mana-mana prinsipnya itu timba yang mengejar sumur. Ini sumurnya yang datang ke kita. Maka timbalah sebanyak mungkin pada momentum dan waktu yang sangat luar biasa ini. Mungkin dari sini akan lahir disertasi, akan lahir tesis, akan lahir skripsi dari apa yang disampaikan oleh beliau. Karena jujur, ya tadi sebentar saja ngobrol di ruangan,
ternyata saya menangkap kesan yang utama bahwa banyak yang kita dengar, banyak yang kita lihat, ternyata realitanya tidak seperti itu, ya. Sama misalnya pernah suatu waktu kita begitu mengeluh-elukan apa yang dilakukan oleh KPK dengan yang disebut OTT, operasi tangkap tangan. Ternyata dari sisi ilmiah, nanti beliau yang jelaskan saya kira, ya kita membanggakan sesuatu yang sesungguhnya dari sisi keilmuan itu menyimpang menurut beliau tadi. Dan rasa-rasanya saya sependapat itu. Ya, rasa-rasanya saya sependapat karena kita dalam menegakkan hukum tidak boleh menerabas hukum. Karena kalau itu yang terjadi, maka yang ada adalah kesewenang-wenangan, otoritarian. Gitu. Dan kita tidak mau ke situ karena kita sudah mendeklar negara kita adalah negara demokratis, negara hukum yang apapun itu baik oleh negara, oleh pemerintah, oleh rakyat harus selalu berdasar hukum. Itulah konsekuensi pasal 1 ayat 3. Gitu. Saya kira itu dan selaku pimpinan fakultas tentu mewakili seluruh sivitas akademika ya, termasuk beliau ini alumni kita, ya kita sama-sama menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada beliau atas waktu, kesempatan dan ilmu serta pengalaman yang akan dibagi kepada kita semua dan tentu tidak ada kesempurnaan di muka bumi ini sehingga lebih awal Pak Wakil saya ingin menyampaikan permohonan maaf mewakili seluruh sivitas akademika jika dalam proses penyelenggaraan kuliah umum ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami pastikan itu di luar dari unsur kesengajaan, tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kami sebagai manusia biasa yang penuh dengan kekurangan. Saya kira itu dan MC meminta saya untuk membuka kuliah umum pada hari ini, maka saya ingin mengajak kita semua untuk memohon rahmat, petunjuk, perlindungan, dan bimbingan pada Tuhan yang Maha Kuasa. Dan mari kita secara bersama-sama membuka kuliah umum ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bernilai ibadah. Saya akhiri, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Prof atas sambutannya. Selanjutnya kita akan masuk ke acara inti, yaitu kuliah umum yang akan dibawakan oleh Wakil Ketua KPK Republik Indonesia Bapak Dr. Johanis Tanak SHMH dengan tema Unggul untuk Indonesia Maju, Sinergi Menuju Indonesia Emas. Kepada Bapak waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana adik-adik, masih semangat? Ya, masih ya, karena jarang-jarang ada APH, pimpinan tertinggi APH datang ke Fakultas Hukum, apalagi bukan hanya eh, sekedar komisioner, tapi beliau adalah alumni dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Boleh tepuk tangan dulu? Ya, jadi di KPK itu adik-adik bisa berbangga ya bahwa adik-adik punya senior di KPK mulai dari Pak Dr. Abraham Samad, terus ada Pak Dr. Laude M. Syarif dan sekarang 2 periode berturut-turut Bapak Dr. Johanis Tanak SHM Hum eh, ada di KPK. Ya. Ya. Oh iya. Yang saya hormati Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Profesor Dr. Hamzah Halim SHM HMAP, yang saya hormati Ibu Wakil Dekan 2 Bidang Perencanaan dan Sumber Daya, Ibu Profesor Dr. Iin Karita Sakarina SHMA, yang saya hormati KPS S3 Ilmu Hukum, Ibu Profesor Dr. Marwati Riza SHMH, Bapak Ibu dosen yang sempat hadir. Sebelum saya persilahkan Bapak Dr. Johanis Tanak SHMH menyampaikan paparan kuliahnya. Saya akan
membacakan CV singkat beliau. Eh, Jenjang karir beliau mulai dari pegawai bidang pidana khusus Kejaksaan Agung dari tahun 1989 sampai 1994, kemudian Kasipidum di Kevamenanu NTT dari 1994 sampai 1997, kemudian Kasitun pada Jamdatun Kejaksaan Agung dari 97 sampai 2004, kemudian Kasubdit Bantuan Hukum Perdata pada Jamdatun Kejaksaan Agung tahun 2004 sampai 2008, dan yang berikutnya sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi di Jambi tahun 2020 sampai 2021, hingga dilantik sebagai pejabat fungsional jaksa pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Agung dari tahun 2021. Kemudian dilantik oleh Presiden Republik Indonesia tanggal 28 Oktober 2022 sampai sekarang sebagai Wakil Ketua KPK RI. Untuk tugas lain, ini ada 3. Pernah diperbantukan di Badan Penyihatan Perbankan Nasional (BPPN). Kemudian beliau juga sebagai perwakilan Kejaksaan Agung dalam tim pemberantasan BPPN dan sebagai pengajar pada Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia. Pendidikan, sarjana hukum beliau dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, kemudian S2 dari Fakultas Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Jakarta, dan menyelesaikan jenjang akademik tertingginya doktor di bidang ilmu hukum pada program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya. Prestasi beliau, jadi beliau ini pernah sebagai tim penyelidik dan penyidik perkara tindak pidana korupsi atas nama tersangka Akbar Tanjung. Mungkin adik-adik sering dengar namanya ya. Ya, dan kemudian sebagai tim penyidik perkara tindak pidana korupsi atas nama tersangka Haji Muhammad Soeharto. Adik-adik juga mungkin familiar karena ini salah satu Presiden Republik Indonesia yang pernah terlibat kasus. Nah, kemudian mewakili Presiden Republik Indonesia dalam menangani perkara perdata, perkara tata usaha negara, dan judicial review di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sejak periode kepemimpinan Presiden Soeharto sampai dengan saat ini, sampai dengan Presiden Joko Widodo. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kepada Bapak Dr. Johanis Tanak, SHM HUM, dengan hormat disilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya semangat dan adik-adik tidak semangat, saya jadi loyo juga nih. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Pertama-tama, kita patut mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat kasih pimpinan serta perlindungannya dan pemeliharaannya sehingga pada siang hari ini menjelang sore kita berada di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga bukan hanya kita yang sehat tetapi orang tua dan keluarga kita semua juga dalam keadaan sehat. Karena kalau hanya kita yang sehat maka kalau keluarga tidak sehat, maka kita pun biasanya tidak sehat dalam bekerja, apapun yang kita kerjakan dan kita lakukan. Makanya kita juga selalu mendoakan, semoga keluarga, orang tua kita, dan sahabat-sahabat kita juga tetap sehat walafiat. Demikian tadi. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih atas undangan dari Dekan Fakultas Hukum yang berkenan mengundang saya untuk hadir di tempat ini. Yang saya hormati dan saya cintai, saya banggakan tentunya Profesor Dr. Hamzah Halim. Beliau adalah Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang kita banggakan ini. Demikian juga yang saya hormati Prof. Iin, Wakil Dekan 2 ya. Terima kasih Prof. berkenan mengundang. Yang saya hormati juga sahabat saya Prof. Marwati, Ketua Program Studi Doktor S3. Dan yang saya hormati Prof. Maskun lagi keluar dan dosen yang lain serta sahabat saya di samping kanan saya. Doktor siapa? Doktor Kadarudin. Ini masih muda sudah dokter luar biasa. Saya juga pengen menjadi masih muda sudah bisa jadi dokter tapi karena tugas berat di kejaksaan dulu sehingga saya sulit untuk mengikuti S3 dengan cepat juga. Terpaksa sudah tua-tua baru bisa ambil program dokter tapi walaupun tua-tua tetap semangat.
Saya coba melanjutkan ke siklus yang ada. Ya, tema yang diberikan adalah unggulan untuk Indonesia maju, sinergi menuju Indonesia emas. Tema yang diambil dalam Disnatalis ini saya coba juga mengambil menjadi tema dari kuliah umum kita ini. Saya tidak ingin menyimpang dari tema ini, karena tema ini bagi saya, menurut hemat saya, tema yang sangat baik. Oleh karena itu saya coba membuat satu sirkulasi, satu circle tentang unggul untuk Indonesia maju, sinergi menuju Indonesia emas. Kita jangan hanya mengatakan, hanya bisa mengucapkan unggul untuk Indonesia maju, sinergi menuju Indonesia emas, tetapi mari kita mencoba memaknai apa yang terkandung di dalam tema ini. Dan saya mencoba memaknai, pertama, unggul harus menjadi yang terbaik. Kalau orang unggul berarti dia orang yang terbaik. Yang berikut, kalau kita sudah menjadi orang yang terbaik, maka kita kemungkinan besar akan maju. Nggak mungkin orang yang nilai D, nilai E bisa unggul. Pasti yang terbaik yang unggul. Yang terbaik apa? Pasti yang nilai A, B, dan seterusnya. Yang tentunya yang lebih baik. Nah, untuk apa? Supaya maju. Untuk itu kita harus mampu berbuat yang terbaik untuk masyarakat bangsa dan negara Republik Indonesia ini. Jadi kalau kita melakukan yang terbaik, maka kita akan maju. Dan ketika kita maju, maka kita harus berusaha melakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara ini. Apa yang terbaik untuk bangsa dan negara ini? Yaitu berantas korupsi. Kita berantas korupsi. Kenapa kita perlu berantas korupsi? Karena korupsi itu sangat-sangat merugikan masyarakat dan bangsa Indonesia. Dan selanjutnya nanti kita akan ulas semuanya itu. Kemudian setelah kita berantas, kenapa kita berantas korupsi dan bagaimana kita memberantas korupsi? Kita perlu bersinergi. Itu tadi bilang sinergi. Kalau kita tidak bersinergi, maka tidak mungkin kita bisa memberantas korupsi. Oleh karena itu, Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga mau melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi bukan hanya oleh aparat penegak hukum, APH, tetapi termasuk masyarakat diatur supaya masyarakat juga ikut berperan aktif dalam melakukan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Setidak-tidaknya kalau ada yang mengetahui tentang adanya suatu perbuatan tindak pidana korupsi, laporkanlah kepada aparat penegak hukum, termasuk tentunya KPK. Nah, ini kita bersinergi untuk memberantas korupsi. Selanjutnya, kalau kita sudah mempunyai menjadi orang yang terbaik, kemudian kita berupaya untuk memajukan negeri ini, kemudian supaya maju negeri ini kita berantas korupsi, kemudian kita sudah untuk memberantas korupsi kita harus bersinergi. Dan ketika kita sudah benar bersinergi, maka apa yang dimaksud dengan Indonesia emas tentunya tidak lain bertujuan untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia yang seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, dan tertib berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Itulah tahun emas yang kita harapkan. Tidak mungkin kita dapat mewujudkan tahun emas tahun 2000 berapa itu? Tahun 2000 berapa? 2045. Tidak mungkin kalau korupsi masih merajalela di Republik ini. Mungkin saya sudah pernah menyampaikan di sini bahwa kalau saya tanya tapi saya tidak usah tanya karena nanti buang waktu yang lama. Mungkin adik-adik mengetahui bahwa undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi di Republik ini baru Undang-Undang 31 tahun 1973. Kemudian diganti dengan Undang-Undang nomor 31 tahun 99 dan dirubah menjadi Undang-Undang 20 tahun 2001. Tetapi sesungguhnya tahun 1960 sudah ada Undang-Undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang dibuat dengan cara yang sangat luar biasa. Karena Bung Karno marah. Ternyata dalam upaya membangun Indonesia sejak 17 Agustus tahun 1945,
ternyata masih banyak korupsi terjadi di Republik Indonesia ini. Sehingga beliau marah, kemudian beliau menyatakan negara dalam keadaan darurat perang di Republik ini. Di daratan dan di laut teritorial. Indonesia dinyatakan dalam keadaan darurat. Kenapa Indonesia dinyatakan dalam keadaan darurat perang? Ini tidak lain karena apa? Karena dalam Undang-Undang Dasar 1945, untuk membentuk undang-undang, itu harus eksekutif bersama dengan legislatif. Tetapi dengan negara dalam keadaan darurat, Presiden dapat membentuk sendiri undang-undang darurat. Dibentuklah Undang-Undang Darurat 24 tahun 1960. Itulah undang-undang pertama. Jadi tahun 57 Presiden menyatakan negara dalam keadaan darurat perang. Dan kemudian tahun 1960 terbentuklah Undang-Undang Darurat tahun 1960, nomor 24 seingat saya. Nah itulah undang-undang korupsi pertama di Republik Indonesia ini. Untuk memberantas korupsi. Betapa korupsi itu dari dulu sampai dengan sekarang merajalela. Janganlah nantinya kalian nanti jadi pejabat, justru jadi koruptor juga nantinya. Jangan sampai kalian lakukan itu. Jangan bangga ketika kalian menjadi pejabat, kemudian menerima uang yang haram, dan kasih makan sama anak istri atau kasih makan suami, dan lebih bangga lagi perasaan bangga, kirim ke orang tua. Padahal sebenarnya uang haram. Sementara orang tua kasih makan kita uang yang halalan toyiban. Sementara kita kasih makan mereka uang yang haram. Betapa dosanya kita sangat besar terhadap orang tua. Itu jangan kita lakukan. Dan saya tidak pernah melakukan hal seperti itu. Saya berusaha untuk melakukan yang terbaik. Karena saya yakin dan percaya hanya karena melalui kuasa ilahi, kuasa Tuhan yang Maha Esa, maka saya yakin dan percaya harta dan kekayaan kita bisa dapatkan. Tetapi ketika kita juga banyak harta dan kekayaan, tidak juga dapat bermanfaat apa-apa ketika kita sakit dan mati. Tidak pernah kita akan bawa harta itu. Kita hanya ditaruh dalam tanah, kemudian ditumpuk-tumpuk, jadi dimakan cacing dan sebagainya. Kalau yang dikremasi dibakar saja. Terus apa yang kita dapat? Uang juga kita tinggalkan, jadi bahan ribut untuk keluarga. Jadi tidak ada gunanya. Nah, berbicara berantas korupsi tadi, kenapa korupsi itu merusak? Karena korupsi itu coba lihat dibaca itu. Merusak pasar, merusak harga dan persaingan usaha yang sehat. Dengan korupsi ini semuanya tidak ada lagi yang sehat. Jadi para koruptor itu saya berikan contoh. Dia memasukkan barang dari luar negeri. Dia tidak membayar pajak. Sementara pengusaha lain memasukkan barang dari luar negeri dengan membayar pajak. Maka yang tidak membayar pajak akan menjual barangnya lebih murah. Jauh daripada orang pengusaha yang memasukkan barang dari luar negeri kemudian membayar pajak. Dan ini akan merusak perekonomian di negeri kita ini. Terjadi persaingan tidak sehat. Dan itu tidak benar, tidak diharapkan di dalam negara kita yang seperti Pak Dekan sampaikan tadi, bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Kalau itu terjadi, maka kekacauan perekonomian di negeri ini akan terjadi. Itu juga bagian dari korupsi. Kenapa dia bisa memasukkan barang tanpa pajak? Karena sudah menyuap bea cukai. Oleh karena itu jangan heran kalau kemudian KPK menangkap beberapa pejabat bea cukai. Menangkap beberapa orang pejabat pajak. Dan menjerumuskan mereka ke dalam tahanan. Jadi tidak lain itulah. Agar tatanan perekonomian di negara ini jangan sampai hancur oleh orang-orang yang tidak mempunyai rasa tanggung jawab dalam upaya penegakan hukum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian meruntuhkan hukum. Termasuk aparat penegak hukum yang tidak beres itu juga merusak tatanan penegakan hukum. Meruntuhkan hukum di negeri ini. Bukan banyak, ada penyidik yang ditangkap. Ada jaksa yang ditangkap. Ada hakim yang ditangkap. Inilah orang-orang yang meruntuhkan hukum di negeri ini. Kita sama-sama harus berdoa agar supaya kita semua dijauhkan dari segala macam hal-hal yang tidak berkenan di hadapan kehidupan kita ini. Jadi meruntuhkan ini, korupsi itu meruntuhkan. Seharusnya orang diproses hukum, tapi kemudian tidak diproses. Seharusnya orang ditangkap, tidak ditangkap. Betapa kemudian orang-orang pelaku-pelaku koruptor ini tidak ditangkap, apakah kemudian tidak merusak tatanan
kehidupan ketatanegaraan kita, baik dari aspek ekonomi, hukum, sosial, dan lain-lain. Kemudian menurunkan kualitas hidup dan pembangunan berkelanjutan. Kalau kita sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar, berarti kualitas hidup kita sudah pasti tidak benar. Dan kalau tidak benar, bagaimana berkelanjutan negara ini dengan baik? Masyarakat hidup dengan keadaan yang seperti itu, maka tidak akan pernah Indonesia berkembang. Seperti yang disampaikan lagi kembali oleh dekan kita tadi. Bahwasanya tahun 80-an, Malaysia masih meminta kita sebagai pengajar di sana. Sekarang Malaysia datang minta ke kita sebagai buruh di sana. Bisa dibayangkan. Dan kita bangga katanya. Kita bangga kalau tenaga kerja kita, TKS kita menghasilkan devisa yang banyak. Sebenarnya memalukan. Sebenarnya memalukan. Kok kita hanya bisa mengirim tenaga pekerja kasar dan sebagainya. Apa tidak ada pekerjaan di Republik ini? Di Republik ini banyak sekali pekerjaan. Sampai negara-negara asing datang bekerja di sini. Coba siapa yang dari Sulawesi Tengah? Ada yang dari Sulawesi Tengah. Nah, pernah dari Morowali? Pernah dengar dari Morowali? Nah, banyak orang apa di sana itu? Ya, banyak warga negara asing kan? Warga negara Cina kan? Nah, itu Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Halmahera, Maluku Utara, Halmahera itu. Itu semua umumnya didominasi pekerja-pekerja asing. Bayangin itu. Apakah di Republik ini tidak ada pekerjaan? Banyak sebenarnya. Luas laut daratnya kita masih luas. Kita cuma ribut-ribut dengan yang tidak perlu diributkan. Contoh, kita ribut-ribut yang tidak perlu diributkan. Kita boleh berbeda pandangan, kita boleh berbeda pendapat. Yang penting rasiologis dan rasional. Pantai Indah Kapuk, siapa yang bangun? Orang Cina, warga negara Indonesia keturunan Cina. Namanya, mohon maaf kalau ada yang Cina, saya juga ada Cinanya. Karena istri saya juga Cina. Dan istri saya juga duduk di sini dulu, orang Cina duduk di sini dulu. Satu angkatan dengan Ibu Marwati. Tahu banget istri saya beliau ini. Duduk di Fakultas Hukum ini tahun 83 juga. Dan sama-sama selesai. Dan kemudian kerja di bank. Nah, jadi seperti itu. Kita harus bangga jadi negara bangsa Indonesia. Jadi kita jangan teriak-teriak saja, itu Pantai Indah Kapuk, itu Pantai Indah Kapuk. Yang bangun orang Cina, usir orang Cina. Pikir kita, orang Cina tahu usah kau usir. Dia di mana saja dia hidup. Karena dia kulturnya kultur perantau. Di mana saja dia bisa hidup. Dan dia petarung itu. Justru mereka inilah orang yang punya jiwa nasionalis. Kenapa? Ketika dia mencari dan mendapatkan uang di sini, dia bangun negeri ini. Dia tidak bangun di negerinya uang itu. Coba bisa bayangin. Dengan dia bangun Pantai Indah Kapuk, maka banyak pekerja-pekerja yang tadinya nganggur mendapatkan pekerjaan. Karena terbuka lapangan kerja yang sangat luas. Kita, pemerintah kita, mohon maaf, membangun saja jalan yang rusak, itu susah banget. Dia buka jalan tol gratis dengan biayanya dia sendiri. Dia bangun gedung yang begitu mewah dengan biayanya dia sendiri. Dia bangun pelabuhan dengan biaya sendiri. Kemudian kita beralasan, hei, itu laut habis ditimbun. Ini tidak rasional lagi itu. Kenapa? Ketika kita masih SD, SMP, belajar sejarah, belajar geografi, luas laut Indonesia 2/3. Daratan Indonesia cuma 1/3. Timbun laut 1.000 kilometer saja belum habis. Ikan ditimbun, laut ditimbun, ikan lari, nggak mau, tidak mungkin ikan mau ditimbun, dia lari. Jadi mati nggak ikan itu? Kita tidak berpikir yang rasional gitu loh.
Jadi jangan ikut-ikut begitu kita orang ngomong, oh iya, oh iya. Jangan. Kita juga ini selalu saya ngomong sama teman-teman. Kalau saya tanya di sini, hey teman-teman, berapa tahun Jepang menjajah Indonesia? Berapa tahun? Berapa tahun? 3,5 tahun. Berapa lama Belanda menjajah Indonesia? Berapa? 350 tahun. Betul tidak? Betul tidak? Tidak betul. Sejarah juga yang menjawab. Kenapa sejarah menjawab? Indonesia kapan merdeka sih? Waktu Indonesia merdeka ada nggak Belanda menjajah? Waktu Indonesia sudah merdeka ada nggak Jepang menjajah? Kalau begitu yang dijajah pada saat itu apa? Kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara ini. Termasuk kerajaan Hasanuddin apa itu? Sultan Hasanuddin. Goa, kerajaan Goa. Itu dijajah oleh Belanda, bukan Republik Indonesia itu. Itu kerajaan Bone dijajah. Jadi kita harus berpikir yang jangan begitu kita dengar, oh iya betul, Indonesia dijajah sama Belanda 350 tahun. Indonesia dijajah sama Jepang 3,5 tahun. Apa benar? Sejarah mengatakan tidak seperti begitu. Karena apa? Indonesia diproklamirkan tanggal 17 Agustus 1945. Pada tahun itu belum ada negara kesatuan Republik Indonesia. Yang ada adalah kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara ini. Adakah Indonesia dijajah? Tidak. Ini yang dosen kami dulu katakan, dosen kami yang sangat terkenal dan pintar, yang mempunyai toko buku dan kutu buku. Itu namanya Prof. Ahmad Ali. Kita bangga dengan beliau. Saya yakin Prof. Marwati pernah ikut kuliah waktu beliau datang kuliah kemudian duduk. Kalau kamu mau jadi sarjana hukum, yang pertama kamu harus mempunyai kemampuan penalaran yang bagus. Harus kita mempunyai kemampuan penalaran yang baik. Contoh penalaran yang baik seperti tadi. Kita baca sejarah. Sejarah mengatakan 350 tahun. Kita baca lagi sejarah. Ternyata Indonesia merdeka tahun 1945. Kalau begitu benar nggak? Nalar kita jalan ini. Benar nggak 350 tahun Indonesia dijajah Belanda? Wah tidak. Kenapa? Karena Indonesia baru terbentuk tahun 1945. Berarti salah ini. Atau kita yang salah baca. Yang dijajah mungkin kerajaan. Yang ada di Nusantara. Bukan negara Republik Indonesia. Nah inilah nalar, kita gunakan nalar. Jadi kita sebagai calon-calon sarjana hukum, mahasiswa fakultas hukum, pertama harus rajin banyak membaca. Banyak membaca, kemudian banyak memahami. Jangan banyak menghafal, tapi banyak memahami, mengerti. Jadi bukan menghafal, mengerti, memaknai. Kalau menghafal, hari ini hafal, besok lupa. Ujian dapat D. Kenapa saya sendiri tidak mau menghafal? Malas saya menghafal. Karena kalau menghafal berarti memori saya di sini akan kurang. Penuh. Sama dengan flash disk. Kalau diisi flash disk banyak ditaruh, habis. Ditambah lagi, nggak mampu lagi dia. Dia buang. Sama dengan air, gelas diisi air. Kalau sudah penuh dia tumpah. Jadi nggak ada guna. Yang penting mengerti. Kalau kita mengerti, ini banyak memori kita yang terkosong. Yang kemudian kita gunakan untuk menalar. Nah inilah yang kita baru mampu kita menjadi seorang penegak hukum yang baik dan benar serta penuh rasa tanggung jawab. Tanggung jawab kepada diri kita sendiri, tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada negara, dan terutama tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saya pernah barusan diskusi dengan seseorang, dia bilang, wah saya tidak salah Pak. Oh iya kamu tidak salah, tapi kamu berdosa. Kenapa saya berdosa? Ya kamu sudah berbuat yang salah, kamu pejabat. Oh ya nggak berdosa lah Pak. Iya, kamu boleh mengatakan tidak berdosa. Nanti kamu bertanggung jawab kepada manusia, kepada bangsa dan negara, dan bertanggung jawab pada Tuhan. Kenapa? Karena kamu pada saat menduduki jabatan, kamu mengucapkan sumpah. Saya bersumpah. Oh, mati kau. Itu sumpah itu pertanggungjawabannya di akhirat itu, bukan di dunia. Di akhirat. Jangan sembarang ucapkan sumpah. Ikutlah seperti
nama di gedung ini yang namanya Pak Baharudin Lopa, yang pernah mengajar kami juga. Mengajar kami dulu Pak ya, Bu ya. Pernah mengajar kami. Oh itu kalau mengajar. Dan pernah beliau waktu Jaksa Agung saya nggak nyangka saya dijadikan tim dalam penanganan perkara yang begitu besar. Saya bilang saya sudah lama tidak nangani perkara korupsi kok tiba-tiba perintah beliau tidak ada satupun orang dari Pitsus Pidana Khusus atau Gedung Bundar yang dia ikutkan dalam tim. Semua itu di luar tim. Saya juga bingung kenapa saya sudah lama tidak nangani perkara korupsi dilibatkan. Ternyata kata beliau sudah tidak ada lagi orang yang saya percaya di Gedung Bundar itu katanya. Begitu kata beliau. Jadi kalau orang bilang beliau mati disantet, enggak. Beliau itu mati meninggal karena kecapean. Saya tahu beliau itu capek. Kita habis meriksa pagi ini sampai sore, belum boleh pulang kalau beliau belum datang. Kita harus laporkan sama beliau. Kalau beliau lagi ke istana pulang jam berapa, kita harus tunggu sampai jam berapa dia pulang. Dan beliau beliau itu biasa tidur di kantor. Itulah Pak Lopa, orang yang hidup jujur dan meninggal tidak ada bawa apa-apa selain kain kafan. Terus kalau kita mau korupsi apa yang kita mau bawa? Tetap juga nggak ada kan? Cuma dibungkus kain kafan kemudian ditaruh di tanah, ditimbun, diinjak-injak lagi barangkali. Tidak ada artinya hidup ini. Tidak ada artinya kita ini. Jadi ingat-ingat kalian jangan sampai korupsi kalau sudah jadi pejabat. Saya di pejabat salah sedikit sebutannya jadi penjahat. Jangan jadi penjahat. Kemudian merusak tatanan proses demokrasi. Demokrasi di sini ini di teori bagus, tapi di tataran pelaksanaannya enggak bagus. Karena pada saat mau pilkada, pemilu dan sebagainya, semua menunggu kapan datang, kapan datang, kapan datang yang mau dipilih ini. Yang menunggu diberikan, yang memberikan menunggu harapan dapatkan suara dari mereka yang diberikan. Nah, kalau demikian bagaimana kita mau bisa demokrasi yang bagus ini? Akhirnya mereka pun ketika sudah duduk di DPR, duduk jadi bupati, seperti lagu kebangsaan tadi. Simak nggak lagu kebangsaan tadi? Saya itu suka kayak orang bodoh-bodoh, gila-gila juga biasa. Suka menyimak sesuatu. Mungkin kalian tidak simak, tapi saya menyimak. Di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Di sana berarti jauh. Yang jadi namanya pandu, yang pandu itu berarti pemimpin. Jadi di sini rakyat, di sana pandunya yang memimpin. Betapa susah untuk ke sana mau ketemu. Sudah ketemu saja susah ditemuin. Bisa dibayangkan itu. Memang ini Wage Rudolf Supratman, pengarang lagu Indonesia Raya, itu luar biasa dia sudah apa itu dalam kalau uang itu di Terawang, nah, dia sudah menerawang jauh bahwa Indonesia pimpinan-pimpinannya susah diketemui karena jauh dia berdiri di sana. Di sanalah aku berdiri. Jadi kalau banyak korupsi di Republik ini karena memang susah dipantau. Makanya 30 tahun kemudian baru di Indonesia tahu, oh presiden kita korupsi ya. Setelah 30 tahun memimpin Republik ini. Karena terlalu jauh di sana aku berdiri jadi pandu ibuku. Jadi hiduplah Indonesia Raya. Sedikit diplesetin aja. Itulah Indonesia Raya. Kenapa? Kalau ada korupsi, ya itulah Indonesia Raya. Kalau ada pejabat pemeras, ya itulah Indonesia Raya. Jadi jangan heran kita. Sekarang mari kita jangan ikut-ikut yang salah. Ada seorang pejabat mengatakan, saya ikut staf saya karena staf saya begini. Kalau kau ikut staf saya, kau keluar saja jadi pejabat. Jadi penjahat saja sekalian. Enggak, karena saya kan hanya mengetahui. Justru kau itu harus mengetahui apa perbuatan stafmu itu benar atau tidak. Bukan cuma sekedar tanda tangan dan paraf-paraf. Oh begitu Pak ya. Tambah pintar saja bodohmu kau. Jadi bukan tambah pintar-pintarnya. Tambah pintar bodohnya. Masa staf punya pikiran yang salah kok mau diikuti. Tidak dianalisa dulu ini benar apa tidak. Jadi seperti itu. Kemudian pelanggaran hak asasi manusia. Kita dalam menegakkan hukum ada namanya hukum acara pidana, ada hukum acara perdata masih menggunakan HIR, RBG, RV dan lain-lain. Di dalam hukum acara pidana sudah jelas mengedepankan hak asasi manusia dibandingkan dengan yang diatur di RV, RBG, HIR. HIR
alat buktinya antara lain salah satu, pasti belum tahu teman-teman ini. Apalagi belum belajar hukum acara pidana. Salah satu dari alat bukti adalah, kira-kira ada yang bisa menjawab? Salah satu alat bukti yang sangat tidak manusiawi dan melanggar hak asasi manusia. Ada yang bisa tahu? Pengakuan. Pengakuan sebagai alat bukti itu diatur dalam HIR-RBG. Jadi kalau orang diperiksa, dimintain keterangan, kamu begini, enggak, kamu begini, wah sakit kepala penyidiknya kan, dia tai lah kau katanya, ditendang, diinjak, ditempeleng dan sebagainya. Ketika diinjak, ditempeleng dan dimarahin, apakah tidak melanggar hak asasi manusia itu? Melanggar enggak? Melanggar. Oleh karena itu, KUHP tidak lagi menggunakan pengakuan sebagai suatu alat bukti. Itulah rasio legisnya. Tahu nggak rasio legis? Rasio kita berpikir berdasarkan sumber-sumber hukum. Jadi bukan cuma sekedar saja berpikir, tapi berpikir kita yang rasio legis, yang berdasarkan sumber-sumber hukum. Dan ketika seorang sarjana hukum berbicara, harus ada dasar hukumnya. Dan ketika sarjana hukum berbicara, harus ada alasan hukumnya. Alasan hukumnya harus rasio legis. Kalau ditanya, karena saya mantan jaksa, ditanya, kenapa jaksa menuntut? Karena jaksa diatur dalam KUHP sebagai penuntut umum. Dan dalam undang-undang kejaksaan, jaksa adalah penuntut umum. Nah, apa alasannya saya menuntut? Nah, ada yang bilang, oh karena ada surat pemberitahuan mulainya penyidikan, karena ada orang melakukan kejahatan dan sebagainya. Tetapi itu sebenarnya terpotong-potong, tidak rasio legis. Belum rasio legis. Yang rasio legis itu karena ada orang melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam pidana bagi mereka yang melakukan. Ada perbuatan yang tidak dilarang dan tidak diancam pidana, yaitu perbuatan hukum perdata. Kalau ada transaksi perdata, apakah dilarang itu? Dan apakah diancam pidana kalau dia melakukan transaksi yang tidak benar? Ada transaksi perbuatan melawan hukum, dia cuma disebut uang prestasi. Tetapi ketika dalam pidana dia melakukan perbuatan melawan hukum, maka dia diproses secara pidana. Nah, disitulah yang kita harus, cara berpikir kita sebagai calon-calon sarjana hukum nantinya, harus dalam seorang sarjana hukum berdiskusi itu harus dasar hukumnya jelas. Kemudian alasan hukumnya yang rasio legis. Jangan asal ngoceh saja, ngoceh bla 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 bla. Ngomong kosong saja. Makanya dibilang, saya ada Pomeo mengatakan 2-3 orang sarjana hukum bertemu akan 100 pendapat. Setelah saya kerja, saya bilang saya kurang sependapat. Kenapa saya tidak sependapat? Yaitu 2-3 orang sarjana hukum berbicara, berdiskusi, akan dapat 100 atau 1000 pendapat. Itu disebabkan karena apa? Dalam memberikan jawaban tidak ada dasar hukum yang jelas, tidak ada alasan hukum yang jelas yang rasio legis. Coba berikan alasan hukum yang jelas. Tidak ada yang akan berani mengatakan bahwa itu tidak benar. Coba berikan kemudian ditambah dengan alasan yang rasio legis. Maka tidak akan lagi ada komen-komen yang tidak benar. Jadi pandangan mengatakan bahwa 2-3 orang sarjana hukum bertemu akan mendapat 1000 pendapat atau 32 atau lebih pendapat. Menurut hemat saya itu juga keliru. Karena cara pandangnya cara menjawabnya tidak berdasarkan atas alas hukum yang jelas dan tidak punya alasan hukum yang rasio legis. Jadi alasan hukum jangan hanya berdasarkan logika, tapi harus berdasarkan yang rasio legis. Kemudian itu tadi pelanggaran hak asasi, kemudian penyebab kejahatan lain berkembang. Dari korupsi ini banyak kejahatan lain yang akan berkembang. Kejahatan seorang melakukan korupsi, kemudian penyidiknya atau penuntut umumnya atau hakimnya juga ikut-ikut mau menerima sesuatu. Maka tentunya akan berkembang lagi kejahatan baru yang dilakukan oleh orang lain. Seperti itu kira-kira, dan masih banyak lagi biaya-biaya yang eksplisit, biaya antisipasi, biaya reaksi, dan implisit, masih banyak lagi nanti dilihat. Dan dari korupsi ini yang kemudian berdampak buruk bagi Republik Indonesia adalah indeks persepsi korupsi Indonesia rendah di mata dunia. Kenapa indeks persepsi rendah di mata dunia? Karena korupsi ini kan bukan hanya perbuatan jahat saja dalam konteks melakukan perbuatan merugikan keuangan negara, tetapi dalam konteks memberikan pelayanan publik yang tidak benar.
Contohnya, misalnya ya banyak itu contoh misal dan sebagainya sama aja ya, maaf. Ya contoh, tidak usah pakai misal lagi. Ya contoh sudah itu misal. Ini hiperbol namanya dalam bahasa Indonesia, berlebihan. Jadi sebagai contoh, saya mau urus KTP. Yang seharusnya urus KTP ini sudah biaya administrasinya sudah nol, zero. Tetapi kemudian dilama-lamain. Tunggu deh, besok baru datang lagi ya. So, kurang ajar bener nggak? Hari ini saya pergi naik ojek, pergi ke kantor lurah, itu bisa berapa bayar ojek itu? Kalau kelurahan naik ojek kira-kira berapa itu? Taruhlah 10.000 ya, taruhlah 5.000. Mahasiswa kocek 5.000 sudah makan dua kali itu. Iya, nah. Terus sudah sampai sana, seharusnya hari ini selesai, disuruh datang lagi besok. Atau lusa datang deh ya. Lusa datang dia pura-pura tidak ada, padahal dia sembunyi di dalam. Iya kan? Ini pelayanan publik yang apa ini? Ini kan kemudian akan diketahui bahwa pelayanan publik kita itu tidak bagus. Nah, kenapa? Coba kasih dia 5.000 atau 10.000. Hari itu selesai KTP itu. Tidak tunggu besok, tidak tunggu lusa. Artinya apa? Pelayanan publik kita itu tidak benar. Dan itu bagian dari korupsi. Memberikan sesuatu kepada penyelenggara negara adalah korupsi. Dan tidak dilihat dari besar nilainya uang. Tapi itu adalah bagian dari korupsi. Kita ini sarjana mahasiswa-mahasiswa idealis benar memang. Kita tidak mau kasih akhirnya, tapi kita bolak-balik nanti. Akhirnya berdampak pada tadi juga. Dampak tadi bahwa akan mempengaruhi penegakan hukum. Kami yang tadi mahasiswa tidak mau, jadi akhirnya melakukan juga ikut-ikutan. Karena ulah dari aparat penyelenggara negara yang tidak benar. Nah, ini yang menyebabkan indeks persepsi korupsi di Republik Indonesia ini sangat tinggi. Nanti dilihat saja angkanya, dilihat sendiri angkanya. Kita yang paling tinggi. Paling rendah. Rendah indeks persepsi berarti tinggi pelaku tindak pidana korupsi. Seperti begitu kira-kira. Kemudian korupsi itu meliputi apa saja? Ada kerugian keuangan negara, ada penggelapan dalam jabatan, ada perbuatan curang, ada pemerasan, ada gratifikasi, ada suap menyuap, benturan kepentingan dan tindak pidana lainnya seperti menghalang-halangi. Kita harus pahami bagaimana perbedaan gratifikasi dengan suap. Kalau gratifikasi itu berhubungan dengan jabatan. Jadi seseorang pejabat, kita tahu dia pejabat, saya datang waktu ulang tahunnya. Ulang tahunnya dia saya datang, saya bawa kasih kasih apa dia oleh-oleh, kasih HP, oh dia senang. Besok-besok saya datang lagi sama dia. Pak, ada proyek di sana, penunjukan langsung, nilainya 200 juta. Mungkin Bapak boleh berkenan kasih saya satu. Dikasihlah satu. Nah, padahal tadi tidak ada janji-janji. Karena berhutang budi, padahal budi sendiri tidak pernah berhutang. Iya kan? Akhirnya dia kasihlah proyek itu. Jadi tidak ada permintaan, tidak ada apa-apa, tidak ada janji-janji apa-apa. Tapi satu ketika dia datang, Pak, boleh dong karena dia sudah berbuat baik, akhirnya rasa tidak enak bupatinya. Ya, kasihlah dia satu. Kepala dinas, tolong kasih dia satu proyek ya, yang 200 juta. Dapatlah proyek satu penunjukan 200 juta. Yang nantinya dengan PP baru nanti jadi 400 juta penunjukan. Tapi jangan kalian ikut-ikutan. Ya, kalau ada orang tua atau saudara jangan ikut-ikutan. Bilang, jangan ikut-ikutan. Nanti kita makan uang haram. Nah, kemudian kalau suap itu memang ada kesempatan untuk melakukan sesuatu. Jadi ada proyek, saya tahu proyek ini nilainya cukup besar. Dan peserta lelang akan banyak. Kalau begitu saya mencoba nanti, saya datangi Pak Bupati, saya kasih uang. Saya kasih dia 15% atau 10% dari nilai proyek. Kalau nilai proyeknya 1 miliar, kemudian 10% dari 1 miliar, berapa yang saya kasih sama bupati. Sementara keuntungan yang diberikan oleh peraturan pengadaan barang dan jasa pemerintah, keuntungan yang maksimal itu hanya 20%. Kalau saya memberikan bupati 10%, saya masih dapat untung 10%. Tetapi banyakkan bupati, pejabat pembuat komitmen, itu mintanya sampai 20%. Kalau 20% apa untungnya? Nggak ada.
Kalau begitu, apa yang dia lakukan? Dia melakukan perbuatan-perbuatan pekerjaan yang tidak sesuai dengan spek. Seperti gedung ini misalnya dibangun, harusnya besi lebih besi bukan bukan warna putih tapi warna emas, akhirnya dirubah. Warna putih juga begini bukan putih yang bagus, ada putih yang tidak bagus. Nah, semua itu adalah bagian dari korupsi. Pemerasan saya kira sudah itu gampang aja diperas-peras saja itu, minta-minta seperti yang tadi contohnya. Nah, ratifikasi dan seterusnya, saya loncat aja supaya kita lebih banyak nanti bertanya. Saya loncat lagi terus. Nah, ini tugas pokok dari KPK ini adalah mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Makanya KPK itu selalu bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memperbaiki tatanan administrasi pemerintahan supaya administrasi pemerintahan itu betul-betul berjalan dengan baik. Tidak kemudian menyusahkan orang. Kemudian kita tetap memonitor adanya kegiatan yang telah kita lakukan. Kemudian dalam perkara-perkara kita melakukan penindakan, penindakan berupa penyelidikan, penyidikan, kemudian supervisi, koordinasi, dan kita eksekusi. Jadi seperti itu yang kita dari KPK lakukan. Kemudian dalam upaya melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, KPK juga melakukan dengan cara melalui pendidikan, mulai dari TAUD sampai ke perguruan tinggi, sampai ke lembaga-lembaga pendidikan non formal. Oleh karena itu, ketika Pak Dekan mengundang kami di KPK seperti ini, kami juga langsung berpikir apa kaitannya dengan undangan ini. Oh, undangan ini berkaitan dengan pendidikan anti korupsi. Dan ketika saya melihat tema ini, bagaimana saya mencoba membuat, memahami, memaknai tema ini. Dan seperti itulah. Kemudian kita melakukan pencegahan agar sistem ketatanegaraan, sistem pemerintahan itu, pengelolaan administrasi pemerintahan itu bisa baik dan tidak ada lagi alasannya, oh waktu itu wifi kami mati, server komputer kami lagi tidak bagus. Nah ini harus dihindari karena banyak sekali kalau terutama urusan-urusan tambang itu, urusan-urusan tambang berurusan dengan tambang, oh kita sudah upload tapi ternyata tidak bisa, terpaksa harus datang ketemu dengan petugas. Dengan petugas akhirnya dia bilang, iya Pak, kebetulan server kami lagi rusak. Padahal tidak rusak sebenarnya. Mereka yang kasih rusak. AC-nya dimatiin. Jadi rusaklah servernya. Supaya ketemu dengan eh, pemohon ini izin, iup tambang dan sebagainya. Itulah yang terjadi di Republik Indonesia. Jadi kalau ada yang begitu-begitu, itulah Indonesia Raya. Jadi nggak usah marah, nyanyi aja. Karena bikin kesal kalau marah, bikin kesal. Jadi kita, jadi gimana ya? Yang cantik jadi jelek mukanya karena asam-asam terus mukanya kan. Yang ganteng juga jadi jelek. Jadi gitu. Jadi Wage Rudolf kasih lagu, itulah Indonesia Raya. Sambil elus-elus saja begini. Nah, kemudian kalau kita sudah berusaha semaksimal mungkin, berusaha dari aspek pendidikan, kemudian dari aspek pencegahan, mencoba memperbaiki tata kelola administrasi pemerintahan, masih juga ada korupsi, maka kita lakukan penindakan, memasukkan mereka ke dalam penjara. Setelah dalam penjara baru menangis. Baru mulai anaknya menangis. Anaknya nanti, makanya adik-adik semua, anak-anak saya yang saya cintai, saya banggakan, kalau ada bapak-bapaknya, orang tuanya pejabat, selalu ingat-ingatkan, Papa, jangan korupsi ya Pak ya, jangan kasih makan kami uang haram Papa. Karena kalau Papa nanti ketahuan, Papa ditangkap, ditahan, kita malu, saya tidak mungkin datang lagi kuliah. Karena nanti teman-teman kuliah bilang, itu papanya koruptor itu ya. Malu nggak? Malu. Walaupun kemaluan sudah ditutup. Tapi tetap aja malu kita. Iya kan? Kalau muka mau ditutup begini-begini tetap saja nggak bisa. Jadi begitu. Jadi kalau sarjana hukum kalau berbicara sedikit-sedikit porno jangan marah ya. Saya pernah mengajar di kejaksaan itu. Saya bercerita tentang porno. Ada, mohon maaf, ada yang pakai jilbab. Begini-begini asam-asam mukanya. Saya bilang, kamu kalau mau jadi jaksa, jangan takut dengar cerita porno. Kalau kamu tidak mau dengar cerita porno, kamu jadi notaris aja. Atau kamu jadi pegawai Pemda dari bidang hukum. Kenapa?
Kamu bisa bayangin kalau kamu kemudian jadi jaksa, kemudian jadi penuntut umum atau jadi penyidik, jadi kemudian dikasih dapat kasus-kasus apa? Asusila, pemerkosaan. Bayangin kalau kamu dikasih pemerkosaan, bisa nggak kalian membuktikan kalau tidak ada goyang-goyang dan sebagainya? Kan nggak bisa kan? Coba belajar nanti hukum pidana. Jadi jangan kalau belajar ilmu hukum kita, kalau sarjana hukum jangan merasa wah ini haram ini dan sebagainya. Nggak perlu. Kita melihat dari sisi ilmunya, bukan dari sisi yang negatifnya. Kita lihat dari sisi ilmunya. Bayangin kalau misalnya perkara-perkara begitu kemudian dibiarkan saja. Saya kalau saya jadi kepala kejaksaan negeri, jadi kepala kejaksaan tinggi, ya saya suruh itu jaksa-jaksa perempuan. Kenapa? Supaya dia tuntut tinggi-tinggi itu laki-laki itu yang bajingan itu. Jadi saya bilang kamu tuntut tinggi-tinggi sama dia. Karena kamu punya anunya itu yang apa teman kamu itu yang diperkosa, dianiaya itu, bikin malu itu. Kamu tuntut saya tinggi-tinggi dia. Jadi kalau saya jadi pimpinan di Kejaksaan Negeri memang saya suruh mereka, kamu yang sidangkan. Bisa nggak? Siap, bisa. Tuntut yang tinggi, siap. Tuntut yang tinggi. Jadi begitu, karena mereka ini merusak emansipasi. Nah, begitu. Jadi kemudian kalau kita berbicara tentang korupsi, tidak terlepas dengan masalah integritas kita. Integritas kepribadian kita. Integritas itu terkait dengan apa? Bagaimana perilaku kita. Itulah integritas. Bagaimana perilaku kita? Perilaku kita berbuat sesuai dengan ajaran agama kita masing-masing. Berbuat kita sesuai dengan apa yang diatur dalam tata kelola pemerintahan yang terkait dengan masalah hukum, aturan hukum. Apa yang diatur dalam hukum adat, hukum Islam, hukum yang lain-lain. Itu kita taati. Kalau kita mentaati semua itu, maka berarti kita mempunyai integritas kepribadian yang baik. Tapi kalau kita tidak mempunyai integritas kepribadian yang baik, maka otak kita selalu melakukan kejahatan. Dan itu jangan sampai. Nah, strategi pencegahan korupsi dan penguatan integritas ini memang sangat perlu. Mencegah korupsi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bagaimana mencegah korupsi, tentunya melalui antara lain seperti begini, pendidikan. Pendidikan ini bisa membantu untuk kemudian tidak melakukan korupsi. Kalau saya berpikir untuk tidak melakukan korupsi dan berbuat untuk tidak melakukan korupsi, maka saya ingin melanjutkan kepada teman-teman saya yang lain supaya juga tidak melakukan korupsi. Nah, seperti itu. Kemudian, kalau kita sudah melakukan semua ini, memberantas korupsi, maka terciptalah ini gambaran Indonesia emas bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, tertib berdasarkan Pancasila. Jadi ini kelihatan sudah makmur. Mudah-mudahan tahun 2045 Indonesia betul-betul makmur. Dan kemudian masih banyak lagi tentang tindak pidana. Kalau sebenarnya kalau perdata juga saya bisa karena ini bukan dalam konteks perdata, saya juga sudah kembali ke masalah urusan pidana dan teman-teman bisa nanti coba siapa yang mau nyusun skripsi ini? Banyak ya, menyusun skripsi. Bahas itu masalah OTT itu. Bahas itu masalah OTT tangkap tangan, tapi baca dulu KUHP. Boleh nggak penyelidik melakukan penangkapan? Nah, bahas itu, bahas. Nanti kemudian kalau sudah selesai skripsinya di apa? Ditayangkan di media apa itu? Hah? Bukan hukum. Bisa hukum online, bisa juga di apa itu kalau kita mau ambil S3 harus syaratnya jurnal. Buat dalam bentuk jurnal juga boleh. Dan banyak itu masalah pidana itu banyak sekali yang kita perlu lihat. Sekarang lagi ada KUHP. KUHP ini di dalam KUHP kita Undang-Undang 881 itu saksi tidak didampingi oleh penasehat. Boleh ya, boleh tidak. Tapi umumnya kalau didampingi oleh penasehat, penyidik tidak mau. Tapi kalau menurut saya, kalau mau objektif, saksi juga boleh didampingi oleh penasihat hukum. Karena apa? Saksi juga biasa dapat tekanan dari penyidik. Buktinya apa? Ketika proses perkara di persidangan, saksinya mencabut berkas perkara yang keterangan yang dia sampaikan dalam BAP penyidikan. Ini artinya apa? Di situ ada penekanan.
Penekanan terjadi karena apa? Karena tidak didampingi oleh penasihat hukum. Nah, ini juga bisa dibuat satu kajian. Sehingga kenapa perlu penasihat hukum, perlu seorang saksi didampingi oleh penasihat hukum. Kemudian istilah-istilah nomenklatur juga jangan disalah-salah omong. Hari ini saya menghadiri sidang pemeriksaan saksi ahli. Ada nggak alat bukti saksi ahli? Ada nggak? Adanya keterangan ahli. Jadi jangan kita ikut-ikut kata-kata media. Oh, hari ini sidang pemeriksaan saksi ahli. Kita juga sudah tahu, kita sarjana hukum ikut-ikut juga yang salah. Sudah kita tahu dalam pasal 184 KUHP tidak ada saksi ahli. Kok kita ikut-ikut? Oh, ini pemeriksaan saksi ahli. Mana ada saksi ahli dalam alat bukti? Yang ada keterangan ahli dan keterangan saksi. Apa mungkin ada saksi ahli? Ada yang bisa menjawab. Kalau ujian ini saya kasih nilai A, kayak Pak Anu dulu, Pak Ahmad Ali. Kasih nilai A. Bebas final test. Saya dua kali tidak ikut tes itu. Dua kali saya bebas. Ada nggak yang tahu itu? Siapa yang bisa menjawab ini? Ada nggak satu ketika ada saksi ahli? Dalam alat bukti tidak dikenal adanya saksi ahli. Yang ada keterangan ahli dan keterangan saksi. Tapi satu ketika ada nggak saksi ahli? Ada yang bisa menjawab nggak? Ini perlu nalar, ini perlu nalar. Supaya nanti tahu apa itu nalar. Saya waktu sama Pak Prof. Ahmad Ali almarhum, saya begitu beliau katakan nalar, saya pulang, saya buka Kamus Bahasa Indonesia, saya cari tahu apa itu nalar. Oh, ternyata nalar begini. Disitulah sampai sekarang saya gunakan itu. Sampai sekarang saya masih gunakan itu. Jadi, kalau tidak ada yang jawab, saya yang jawab supaya lebih cepat. Satu ketika ada dalam satu peristiwa pidana, ada saksi ahli. Dalam konteks dia sebagai saksi dan dia juga sebagai ahli. Itu biasanya seorang dokter. Kalau saya seorang dokter di rumah sakit jaga siang, kemudian saya lapar, saya mau pergi makan. Tapi ketika saya keluar di luar, ada orang ditabrak motor atau ada orang berantem, ditobok, ditusuk. Saya lihat, berarti dalam situ saya sebagai apa kapasitas saya? Sebagai saksi. Setelah itu dibawalah dia ke rumah sakit, dibawa di IGD. Karena saya waktu itu dokter jaga, kemudian saya melakukan apa? Otopsi. Ketika saya melakukan otopsi, saya statusnya sebagai apa itu? Kapasitas saya sebagai apa? Sebagai ahli. Jadi ada ada satu ketika ada seseorang bisa sebagai saksi ahli. Tapi dilihat dari konteksnya. Dia waktu itu sebagai saksi karena dia melihat satu peristiwa dan dalam profesinya dia sebagai seorang dokter, dia sendiri yang melakukan otopsi dan dia sendiri mengeluarkan surat apa? Surat apa? Masa nggak tahu ya? Surat keterangan apa ya? Ada yang dari rumah sakit itu biasa dikeluarin. Vi, visum et repertum. Harus kuasai loh. Saya dulu waktu masih mahasiswa saya masih ingat itu tentang apa? Iya, kriminologi semua itu Prof. Prof. Alam ya, Pak Andi Alam ya. Saya masih banyak loh waktu saya kuliah masih banyak yang saya ingat-ingat itu pelajaran-pelajaran saya. Sampai saya dapat di kampus di kantor itu, kamu itu salah memahami loh. Kok masalah begini? Saya baca di buku bukan seperti gitu. Tapi biarlah. Sekarang daripada saya banyak cerita lagi yang sudah omong kosong, saya kembali, saya mengucapkan terima kasih dan nanti kita bawa sesi kalau ada waktu kita sesi tanya jawab. Saya kira demikian yang saya bisa sampaikan apabila dalam pembicaraan saya, penyampaian saya ada yang keliru atau ada hilaf, ada yang tidak berkenan, saya mohon dimaafkan karena tak ada gading yang retak meskipun gading siapa? Gading Martin sudah retak. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak kepada Dr. Johanis Tanak SHM Hum atas. Nah, saya tambahkan sedikit ya. Kebetulan saya dimasukkan ya, diikut sertakan dalam tim rencana perubahan undang-undang korupsi atau penggantian undang-undang korupsi dari KPK. Kebetulan cuma saya sendiri yang diminta. Jadi kalau seandainya dari melalui Padakan mungkin kalau ada saran-saran pandangan untuk keterkaitan dengan perubahan undang-undang korupsi ini
bisa disampaikan ke saya untuk dibahas bersama-sama di dalam pembuatan perubahan undang-undang korupsi ini supaya nama besar Unhas itu bisa bisa apa menggelegar. Terima kasih. Ya, ya. Sekali lagi terima kasih banyak atas pemaparan materi dari Bapak Dr. Johanis Tanak SHM Hum. Sedikit catatan moderator bahwa tatanan perekonomian di negara ini harus diselamatkan melalui penegakan hukum yang baik demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat agar tahapan Indonesia Emas dapat terwujud. Indonesia Emas adalah mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, dan tertib berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Kemudian diharapkan adik-adik yang punya cita-cita menjadi penegak hukum dapat menjadi penegak hukum yang baik, benar, berintegritas, dan bertanggung jawab, serta memiliki kemampuan nalar yang baik berdasarkan sumber-sumber hukum atau rasio legis. Di akhir tadi, sebenarnya kalau adik-adik menyimak, Bapak Dr. Johanis Tanak itu men-challenge adik-adik untuk menulis eh, terkait dengan OTT ya. Ya, menulis di artikel, sekedar informasi Pak. Di kurikulum kami ini sekarang kalau ada jurnal yang terindeks Sinta 2 itu bisa dikonversi menjadi tugas akhir. Jadi tidak perlu lagi menulis skripsi. Ya. Nah, tadi sudah dikasih clue, sudah dikasih isu oleh Pak Dr. Johanis Tanak, adik-adik bisa menulis terkait dengan OTT ini. Karena di OTT ini banyak sekali masalah terkait dengan implikasi hukum, kemungkinan penyalahgunaan kewenangan, dan dampaknya terhadap privasi individu. Baik, oh ya. Nah, silakan adik-adik kalau mau catat nomor beliau. Ya, kalau ada yang mau nyusun, kemudian mau cari informasi, diskusi, silakan menghubungi ke saya 08211 00 40 689. 08211 00 40 689. Siapa tahu saya bisa membantu. Cuma kalau jam kerja, cuma idealnya di WA dulu. Di WA dulu. Dan sekarang menarik juga loh. Kalau mau susun skripsi itu terkait dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, di mana keuangan dari BUMN bukan lagi keuangan negara dan direksi komisaris bukan lagi sebagai penyelenggara negara. Dan ini bagus dibuatkan satu kajian hukum atau skripsi ataupun disertasi atau apa tadi sehingga atau jurnal artikel yang kemudian tidak perlu buat skripsi lagi. Ini menarik ini. Silakan kalau ada juga nanti mau diskusi. Silakan, saya siap membantu teman-teman adik-adik saya. Terima kasih. Dan tambahan informasi lagi, kita juga punya media jurnal tersendiri ya di Fakultas Hukum. Atau kalaupun adik-adik mau mencoba menulis di media lain, KPK itu punya jurnal namanya Integritas, Jurnal Anti Korupsi itu juga terindeks Sinta 2. Jadi kalau adik-adik tulisannya bisa terbit di situ, itu tidak perlu lagi tulis skripsi. Itu bisa dikonversi dan langsung nilainya A ya, untuk nilai tugas akhirnya. Baik, untuk sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab. Ya, dari sisi yang paling depan dulu. Untuk penanya pertama, ya silakan. Baik, terima kasih Ya, sebutkan kepada nama saudara dulu. Ya, moderator. nama dan Perkenalkan, nama saya Muhammad Firman, alumni. Iya, alumni. Kelas 93. Eh, yang saya hormati Bapak Pemateri, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi RI, dengan pemaparan materi yang luar biasa tadi, Bapak Dr. Johanis Tanak, SMH, yang saya hormati Bapak Dekan, ya, Fakultas Hukum Unhas, Bapak Profesor Dr. Hamzah Halim, SMH, MAP. Makasih banyak Pak. Begini apa? Saya mungkin cuma sharing ya. Iya, saya mungkin hadir dan merasa terpanggil pada hari ini mewakili generasi penerus kita ini yang merupakan generasi emas tahun 2045 ya, yang mudah-mudahan akan menjadi penerus kita ke depan. Ya, berdasarkan apa tadi yang Bapak jelaskan tadi, yang saya sangat menarik adalah masalah unggul ini ya. Unggul Bapak tadi katakan yang terbaik. Tapi realita ini mau apa ya? Banyak orang-orang terbaik bangsa kita ini yang sudah belajar ke luar negeri
atau kemana saja, sebenarnya mereka bisa untuk mengembangkan negara ini. Tapi di forum-forum dan kancah politik mereka tidak diberdayakan. Tapi yang justru orang yang punya koneksi itu yang lebih banyak naik gitu Pak. Bagaimana kira-kira realitas seperti itu ya? Antara kita mau unggul jadi yang terbaik sementara potensi-potensi sumber daya kita ini tidak diberi peluang dan kesempatan untuk memegang ya kepemimpinan supaya Indonesia bisa lebih maju. Itu yang pertama Pak. Yang kedua adalah Indonesia ini sangat mengkhawatirkan masalah pemberantasan korupsi yang yang indeksnya begitu rendah. Ya, menurut Bapak ini kira-kira solusi apa kira-kira atau strategi apa yang harus diperbaiki? Apakah dengan merevisi tadi undang-undang ataukah sistem yang harus diperbaiki? Karena begini, apa sistem yang berlaku pada di negara kita ini implementasinya itu kadangkala dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan politik. Kira-kira menurut Bapak solusi apa kira-kira untuk mengatasi masalah tersebut? Kemudian yang ketiga kira-kira adik-adik ini kira-kira diberi pendidikan seperti apa supaya bisa menyadari bahwa untuk bertindak atau menyalahgunakan wewenang seperti korupsi itu merupakan sesuatu yang memalukan kira-kira. Itu mungkin saya rasa demikian. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Firman. Mau langsung dijawab atau? Oh ya, langsung saja Pak. Ya, biar. Baik, terima kasih. Unggul. Banyak kita bibit-bibit unggul, tapi tidak terpakai. Kalah yang dengan yang punya KKN, kolusi, nepotisme, kalah. Tetapi sesungguhnya tidak juga begitu. Kalau kita mau unggul, kita harus sabar. Karena kita tahu bahwa dalam tatanan pelaksanaan sistem pemerintahan ini banyak yang bobrok. Dan ketika bobrok, kita begitu emosi melihat ini. Dan marah, kesel. Sementara belum waktunya saya untuk marah. Nah ini strategi. Saya kira teman-teman pernah lihat di YouTube atau di TV, itu seorang jaksa yang masih muda yang baru satu balok itu. Iya kan? Ribut. Ini jaksa begini, kajari begitu. Padahal kalau saya lihat, dia ini orangnya pinter. Tapi strateginya kurang bagus. Seangkatan saya ribut. Marah sama dia. Saya bilang, kalian jangan marah. Kalian yang bikin salah dia. Kalian yang bikin dia salah. Taiklah kau. Kau bela-bela yang salah. Bukan. Karena kalian tidak membimbing dia. Kalau kalian bimbing dia, maka dia akan tidak seperti begitu. Karena dia belum tahu dirinya bagaimana. Dirinya hebat, tetapi sebenarnya belum hebat. Saya tidak hebat. Saya tahu saya siapa di kejaksaan ini. Saya tidak punya siapa-siapa. Siapa saya di negeri ini? Saya tidak punya siapa-siapa. Kalau teman-teman pernah dengar perwira tinggi, biasa dengar nggak perwira tinggi? Itu yang pangkat 1 bintang ke atas. Papa saya itu ada tingginya juga, tapi bintara. Itu yang MM itu 2 itu. Bayangin orang kampung. Yang penting kan tidak kampungan kan? Daripada orang kota tapi kampungan. Iya kan? MM. Siapa yang bisa kemudian bisa jadi pejabat negara seperti begini? Nggak ada. Cuma memang saya tahu bahwa saya belum waktunya saya untuk berbuat. Kapan saya harus berbuat? Pada waktunya saya mempunyai kedudukan. Baru saya berbuat. Dan itu saya melihat tatanan cara pola hidup Pak Lopa. Siapa yang tidak tahu dalam Pak Lopa itu orang idealis. Nah, senyumnya bagus, manis, tapi idealis. Tapi kalau dia marah dalam upaya penegakan hukum itu luar biasa. Marah dia itu kalau dalam tidak benar dalam penegakan hukum. Bupati pernah dia lawan, tentara. Dia lawan. Jadi kapan dia lawan? Pada saat dia punya kedudukan dulu. Bukan sebelum belum punya apa-apa sudah berontak. Tewas duluan. Jadi tewas itu yang namanya strategi. Kebetulan saya pernah sekolah intelijen di BAIS dulu. Jadi itu Intelstrat. Jadi kita mengatur strategi. Bagaimana strategi saya supaya saya jangan
KO sebelum berperang. Nah, jadi kita harus tambah peluru dulu, bikin banyak dulu peluru. Nanti pada saat saya jadi komandan, saya bilang, kau jangan macam-macam saya tembak juga kau ya. Kerja yang benar. Nah, baru kita bisa jadi komandan. Kerja yang benar ya, awas kamu. Tapi belum jadi komandan saja sudah macam apa mau seperti komandan. Nah, salah lah itu. Belum belajar tentang ilmu kepemimpinan, sudah mau jadi seperti pemimpin. Ya, jadi salah. Jadi hal-hal seperti begini kita pun harus sabar, bersabar dalam sengsara, bertekun di dalam doa. Sabar saja dulu sambil kita berdoa. Tunggu mudah-mudahan Allah mengizinkan saya menjadi seorang pemimpin dan kemudian saya akan merubah tatanan kehidupan di negeri ini. Jangan belum waktunya saya sudah merubah. Salah lah kita, akhirnya rugi. Nah, ini bagian dari strategi juga ini. Jangan kita kemudian buru-buru. Sabar. Sekarang kasihan itu jaksa itu, saya sangat sayang sama beliau. Sayang saya tidak pernah ketemu. Kalau saya ketemu sama dia, saya mau bimbing dia. Kamu jangan begitu dulu, sabar, tenang aja. Kamu harus ikut gaya Pak Lopa. Pak Lopa itu orangnya keras. Kalau dia bilang AA, tapi kapan dia bertindak? Dan kemudian dia bisa sampai jaksa agung. Dan ketika dia jaksa agung, pimpinan negara juga, yang kepala sekretariat negara, yang pimpinan ketua MPR, DPR, dia hajar. Nah, itu ada momen. Jadi jangan kita terlalu emosi, tapi berpikirlah kita dengan nalar yang baik. Kira-kira seperti itu. Kemudian IPK, kendala dan strategi apa? Ini IPK kita turun karena apa? Lebih pada banyak itu menyusahkan rakyat, pelayanan publik yang tidak benar. Seperti saya berikan contoh itu. Nah, kenapa IPK ini kan suatu standar penilaian dari internasional, iya kan? Nah, saya nggak tahu pasti, tapi saya yakin benar. Pengusaha-pengusaha asing datang ke Indonesia. Oh, ada di televisi juga yang lalu. Datang ke Indonesia, menginvestasikan dananya. Begitu dia menginvestasikan dananya, dia bilang, buset deh, biayanya 10.000, jadi 100.000. Harusnya cuma 1 bulan, jadi 1 tahun. Rugi dia menginvestasi dananya sini. Begitu dia sudah dapat semua 1 tahun, sudah dapat tempat lokasi investasi, datang lagi para apa itu yang ormas-ormas itu. Nah, itu kan ada di televisi yang lalu kan, Grab dan sebagainya. Datang meras-meras lagi. Apa tidak rusak di Republik ini? Bagaimana orang mau melakukan investasi? Dia bilang begitu dia selesai, belum selesai, dia kan selalu datang ke Indonesia, ada kedutaannya ini. Ada kedutaan besar Republik mereka. Dia datang ke kedutaan Indonesia ini sebenarnya berinvestasi ini sangat luar biasa. Tetapi sistem pemerintahannya nggak benar. Luar biasa jeleknya, luar biasa jahatnya. Akhirnya apa? Datanglah wartawan-wartawan Indonesia, internasional. Datang ke Indonesia. Wawancara. Wawancara bukan ke orang Indonesia. Bukan. Dia datang ke kedutaan-kedutaan itu. Bagaimana warga negara kalian yang datang berinvestasi di Republik ini? Rusak katanya Republik ini. Datang lagi ke satu yang bagaimana investasi Filipina, bagaimana orang Indonesia, rusak negara. Datang lagi dari Vietnam, datang ke kedutaan Vietnam. Kedutaan Vietnam, bagaimana kalau kamu investasi danamu untuk bangun mobil di sini? Rusak Republik ini. Terus itu yang bikin IPK kita itu indeks persepsi korupsi kita itu jadi rendah. Karena itu. Jadi begitu datang ke kedutaan, dia tidak datang ke kita-kita ini, ke mahasiswa, ke dosen enggak. Kalau dosen dan mahasiswa mungkin dia bilang realistis, dia tidak tahu kenyataan. Kalau ini ke kedutaan dia tahu karena rakyatnya kan melapor. Kalau Bapak pergi di Malaysia kerja, Bapak kan kedutaan dulu. Datang lapor ke kedutaan dan saya sebagai ini. Nah, bagaimana kamu di sini? Bagus, Pak. Bagaimana pelayanannya? Bagus, Pak. Datang orang Taiwan di eh, Singapura di sini. Susah datang di sini nih. Mau berobat, urus izin susah. Dibilang murah tapi mahal, bilang mahal tapi murah. Terus dibilang cepat tapi lama. Di atas kertas cuma 10 hari, tapi apa realitanya dasenya itu berbulan-bulan, bertahun-tahun. Nah, ini kira-kira begitu, Pak. Nah, ini perlu juga menjadi skripsi atau tesis atau apa lagi yang ya indeks persepsi korupsi itu seperti gitu. Kemudian apa yang perlu dibenahi, diberikan kepada generasi muda kita ini?
Ya pertama yang harus diberikan kepada generasi muda kita ini, berikanlah kita ini sebagai panutan, memberikan contoh yang terbaik bagi mereka. Kalau kita sendiri senior, banyak nggak beresnya ditangkap. Ya mudah-mudahan nanti ada yang tidak ditangkap lagi nanti ini dari Universitas Hasanuddin ini. Karena saya khawatir kalau ada nanti yang ditangkap, pusing kepala kita ini. Iya kan, malu kita kan. Mudah-mudahan jangan ada lagi lah. Iya kan? Kita sama-sama mendoakan, dan saya bilang tadi, kita saling mendoakan. Sahabat-sahabat keluarga kita dan sahabat-sahabat kita saling mendoakan. Jangan lihat dari agama manapun, Tuhan tidak lihat agama mana. Kita juga tidak tahu Tuhan itu agama apa kok. Iya kan? Jadi kita doa saja yang terbaik buat semua kita. Karena kalau kita mendoakan orang yang terbaik, maka kita akan mendapatkan hal yang terbaik juga. Saya kira itu saja, Pak. Terima kasih. Baik, terima Mudah-mudahan tidak kasih. keliru saya. Untuk penanya kedua adalah, nah yang di atas silakan, yang jilbab putih. Baik, selamat siang Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Andi Rifda Olialam, mahasiswi angkatan 2022. Baru-baru ini, kalau nggak salah itu 2 hari yang lalu, itu kan ada berita mengenai Undang-Undang BUMN yang melarang KPK untuk menangkap direksi dan komisaris BUMN dengan alasan menurut Pak Erick Thohir waktu itu bahwa mereka itu bukan termasuk dari penyelenggara negara. Nah, walaupun direksi dan komisaris BUMN ini bukan termasuk dari penyelenggara negara secara formal, tapi mereka kan juga mengelola keuangan negara dan menjalankan fungsi strategis kepentingan publik. Nah, pertanyaan saya sebagai Wakil Ketua KPK Republik Indonesia, bagaimana pandangan Bapak terhadap ketentuan dalam undang-undang tersebut? Apakah ketentuan ini tidak berpotensi untuk melemahkan upaya pemberantasan korupsi khususnya di lingkungan BUMN? Dan saat ini jika bukan KPK, apakah kewenangan untuk menangkap direksi dan komisaris BUMN tersebut menjadi kewenangan dari Polri dan Kejaksaan? Dan juga teman tadi Bapak mengatakan bahwa akan ada revisi dari Undang-Undang KPK. Apakah indikator dari non penyelenggara negara akan ditambahkan juga dalam revisi Undang-Undang KPK sehingga KPK itu bisa berwenang kembali menangkap direksi dan komisaris BUMN nantinya? Sekian Pak, terima kasih. Terima kasih, Dek. Wah, ini pertanyaan luar biasa ini. Nalarnya bagus jalannya ini. Kita aplaus dulu untuk beliau. Baguslah. Ini calon-calon pimpinan bangsa juga nanti. Kalau tidak jadi pimpinan bangsa, jadi pengacara, pengacara sukses. Kalau enggak jadi pengacara, jadi notaris, notaris sukses ini. Ciri-ciri ini. Baik, terima kasih, Dek. Memang kalau kita berbicara undang-undang BUMN, kita tidak hanya melihat satu undang-undang itu, nomor 1 tahun 2025, tetapi kita harus masih melihat lagi undang-undang nomor 19 tahun 2003. Kemudian ada perubahannya dengan undang-undang ombudsman. Kemudian ada lagi dengan sekarang ini Undang-Undang nomor 1 tahun 2025. Jadi ada 3 itu yang kita harus lihat. Dulu itu masih ada juga Undang-Undang nomor 6 kalau nggak salah atau nomor 9 tahun 60. Itu tentang BUMN, itu sudah dicabut dan diganti dengan 19 tahun 2003. Nah, kalau kita berbicara BUMN, maka pertama yang kita lihat dengan Undang-Undang BUMN yang lama 19 2003 sampai dengan sekarang nomor 1 tahun 2025, maka kalau kita berbicara BUMN, ada 3 elemen yang kita harus lihat. Pertama, BUMN sebagai regulasi. Itu tentang undang-undang, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang badan-badan usaha. Yang kemudian BUMN sebagai birokrasi. Siapa dia yang mengurus tentang badan usaha ini, yaitu kementerian. Kemudian BUMN dalam konteks sebagai badan usaha. Nah, dalam konteks sebagai badan usaha, menurut Undang-Undang 19 tahun 2003 dan perubahannya yang dalam Ombudsman, itu hanya 2. Kalau dulu itu, sebelum undang-undang itu ada banyak. Pernah ada dengar Perum, pernah ada dengar PT Persero, kemudian pernah ada dengar Perjan, kemudian pernah dengar bilang PN, perusahaan negara, dan ada lagi beberapa itu, saya ingat ada sekitar 5 atau 6 perusahaan milik negara itu, bentuk usahanya. Nah, bentuk usahanya itu. Dan dengan berlakunya Undang-Undang 19 tahun 2003, bentuk usahanya tinggal 2, Perum dan PT. Perum sepenuhnya kekayaan negara, karena dia tidak dalam bentuk saham.
Nah, kalau PT itu dalam bentuk saham. Kemudian yang ketiga, setelah berlakunya Undang-Undang 1 2025, ada lagi satu, yaitu BPI Danantara. Nah, BPI Danantara. Tapi saya menjawab ini dalam konteks saya sebagai di dalam ruang akademisi, bukan dalam konteks saya sebagai pimpinan KPK. Ya, saya membahas ini dari aspek akademis, bukan dari aspek saya sebagai pimpinan. Tolong dipisahkan ini. Jadi yang namanya Perum, seluruh kekayaannya itu adalah kekayaan negara. Dan dalam Perum itu ada direktur, ada direksi, ada komisaris. Dan ada dewan pengawas. Karena seluruh ini keuangan negara, ya kan? Berarti penyelenggaranya dapat dikualifikasi sebagai penyelenggara negara menurut Undang-Undang 28 tahun 1999 tentang KKN. Dapat dikualifikasi. Nah, sekarang bagaimana dengan bentuk usaha PT? PT, ketika kita berbicara PT, maka PT itu diatur dalam Undang-Undang PT nomor 40 tahun 2007. PT disebut dalam Undang-Undang PT maupun dalam Undang-Undang BUMN adalah berbadan hukum. Tentunya badan hukum ini adalah badan hukum private, bukan badan hukum publik, karena dia bukan negara. Ini adalah badan usaha, berarti dia badan hukum private. Yang namanya PT itu ada pendiri, kemudian dia berbadan hukum. Pendiri kemudian melakukan penyertaan modal. Melakukan penyertaan modal, PT sebagai badan hukum kemudian memberikan surat berharga kepada pendiri yang menyertakan modal. Dalam bentuk apa? Lembaran saham. Saham ini adalah surat berharga. Dan ketika saya tidak mau lagi PT itu yang saya bentuk, saya jual saham saya. Pertanyaan saya, apakah saya punya PT itu? Bukan. Saya jual sama beliau atau saya jual sama Padakan? Tidak ada lagi. Makanya PT itu tidak dikenal adalah pemilik, tapi adalah pemegang saham, penyertaan modal. Nah, ketika saya tidak suka PT itu, saya jual. Dibeli sama Pak Dekan. Saya tidak punya apa-apa lagi. Karena apa? Menurut teori ilmu hukum yang dikatakan badan hukum, menurut von Savikny, seorang guru besar ilmu hukum berkebangsaan Jerman, dia mengatakan badan hukum dipersonifikasikan sama dengan manusia yang mempunyai kekayaan terpisah dengan kekayaan pendiri. Jadi kekayaan pendiri dengan kekayaan dari perusahaan terpisah. Jadi kenapa terpisah? Karena ketika saya sebagai manusia, PT ini sebagai manusia dipersonifikasikan sama dengan manusia, ketika menyertakan modal, saya berikan sama penyerta modal, ini kau ya, saya kasih kau. Jadi di situ ada transaksi bisnis, transaksi perdata. Kalau kau setor uang sama saya kasih kau lembaran saham. Kalau kau tidak suka ini, kau silakan jual. Silakan kau jual, karena ini apa? Kualifikasinya surat berharga. Silakan you jual. Kalau you tidak mau. Tapi kalau you mau, you sebagai pemegang saham di situ, dalam Undang-Undang PT mengatur ada 3 organ pemegang, ada 3 organ dalam PT. Direktur atau direksi, lebih dari 1 direktur disebut dengan direksi. Kemudian ada komisaris, kemudian ada pemegang saham. Kewenangan pemegang saham itu tidak dimiliki oleh semua direksi dan komisaris. Tapi pemegang saham memiliki kewenangan yang dimiliki oleh direksi dan komisaris. Nah, itu perbedaan-perbedaannya. Nah, ketika sudah akhir tahun, maka tutup buku. Tutup buku, kemudian ada perhitungan. Ketika untung, maka didapatkan dalam RUPS, apakah semua keuntungan akan digunakan untuk pengembangan usaha? Ataukah sebagian untuk pengembangan usaha, sebagian diserahkan kepada pemegang saham, sesuai dengan porsinya masing-masing. Nah, oke lah, setengah kita berikan sama pemegang saham, dan setengahnya kita buat untuk pengembangan bisnis usaha, sehingga bisnis kita akan maju dan berkembang, dan kita nantinya pada periode berikut kita akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Dan ketika itu sudah diputuskan dalam RUPS, maka pemegang saham akan mendapatkan dividen, yaitu keuntungan. Dan keuntungan dari yang diberikan oleh perusahaan kepada negara selaku penyerta modal, ini menjadi keuangan negara. Kalau tadi berarti uang siapa? Uang perusahaan. Perusahaan negara atau private itu? Badan hukum publik atau badan hukum private? Dia badan hukum private. Berarti dia tidak bertanggung jawab. Dia bertanggung jawab. Makanya Undang-Undang BUMN yang baru dia bilang,
yang berhak melakukan pemeriksaan audit terhadap BUMN dan PT ini, BUMN ini adalah akuntan publik. Kecuali dalam hal tertentu diminta oleh DPR, maka dilakukan pemeriksaan atas permintaan itu dilakukan oleh BPK. Bisa dilakukan oleh BPK. Nah, investasi ini, dividen ini kemudian disetorkan kepada Badan Pengelola Investasi. Ini uang negara ini dikelola oleh Badan Investasi. Kalau begitu, apa yang ada pada badan ini tentunya keuangan negara. Tidak sama lagi dengan yang ada di PT tadi. PT tadi badan hukum private. Kalau ini mengelola keuangan negara, ini mengelola uangnya sendiri. Karena BP ini bukanlah PT, satu badan. Badan ini yang dikelola oleh pemerintah. Yang ada komisaris, ada direksi, ada dewan pengawas. Mereka ini dapat dikualifikasi sebagai penyelenggara negara. Jadi dalam berbicara tentang usaha dari perusahaan, ada dua. Dua ini Perum dan BP ini adalah keuangan negara, sedangkan PT ini bukan keuangan negara. Tapi saya dalam menyampaikan ini dalam konteks teori ilmu hukum tentang badan hukum dan tentang PT. Jadi tidak selamanya kita mengatakan bahwa oh ini semua badan hukum adalah kekayaan negara. Oh ini bukan. Oh semuanya kekayaan negara. Tidak seperti begitu. Kita harus lihat dalam konteks bagaimana dia kekayaan negara dan dalam konteks bagaimana dia bukan kekayaan negara. Dalam konteks bagaimana dia bukan penyelenggara negara dan dalam konteks bagaimana dia dalam bentuk penyelenggara dia dapat dikualifikasi sebagai penyelenggara negara. Kalau dia sebagai penyelenggara negara dan ini yang dikelola adalah keuangan negara, tentunya dapat diproses menurut hukum undang-undang tentang tindak pidana korupsi. Dan aparat penegak hukum yang dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan tentunya aparat penegak hukum yang diberikan kewenangan terhadap tentang hal itu adalah kepolisian dan kejaksaan serta KPK. Karena tiga lembaga ini diberikan kewenangan. Tapi kewenangan untuk menuntut hanya ada pada jaksa penuntut selaku penuntut umum. Dan yang berwenang untuk mengadili hanyalah pengadilan. Nah, ini ya cara pandang kita secara sistematis dan akademis. Tidak sekedar kita menyampaikan ini tanpa dasar hukum dan tanpa alasan hukum seperti yang saya sampaikan. Seorang sarjana hukum berbicara harus ada jelas dasar hukumnya dan jelas alasan hukumnya. Tidak sekedar asal ngoceh. Kalau kita asal ngoceh maka sekian banyak pendapat dan gunakanlah rasio legis, cara pandang yang rasio legis. Saya kira begitu, Dek. Terima kasih. Pertanyaan luar biasa. Sangat jelas ya jawaban dari Pak Dr. Johannes Tanak. Untuk penanya ketiga silakan dari sisi kiri ya, silakan yang baju hitam lagi. Baik, tes. Terima kasih sebelumnya Bisa atas. berdiri, Dek, Oh, ya. berdiri ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Willy Wijaya Lebang dari Program Studi Hukum Administrasi Negara Angkatan 2023. Baik, tadi disinggung bahwa Bapak bahkan ada revisi Undang-Undang KPK dan Bapak salah satu tim dari revisi tersebut. Saya koreksi bukan KPK, Undang-Undang tentang tindak pidana korupsi. Oh ya, saya ingin bertanya, tes seperti Baik, seperti yang kita ketahui bersama bahwasannya KPK adalah komisi atau lembaga yang independen dalam pelaksanaannya. Namun dalam praktiknya setelah perubahan Undang-Undang KPK terbaru nomor 19 tahun 2019 yang telah mengubah Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 yang dalam pasal 37 terdapat perubahan yang menghadirkan pengawasan terhadap KPK itu sendiri. Nah, kita semua di sini mengamini bahwasannya bentuk pengawasan ini sangat penting untuk menanggulangi kesewenang-wenangan pejabat publik. Namun saya ingin bertanya atau mungkin menurut Bapak sebagai Wakil Ketua Komisi Pemberantas Korupsi RI, apakah dalam pelaksanaannya kehadiran Dewan Pengawas ini membantu sebagaimana harapan awal dibentuknya atau justru malah menghambat proses penegakan hukum karena KPK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang KPK terbaru pasal 37B perlu izin ternyata dari Dewan Pengawas ini untuk melakukan penyadapan, penggeledahan dan penyitaan. Apakah hal ini tidak mengganggu suatu independensi dari KPK itu sendiri, Pak? Mungkin itu saja. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Dek. Terima kasih. Kalau
kita menjalankan tugas secara profesional dan proporsional, maka diawasi dalam bentuk apapun, kita akan tidak ada masalah. Jadi tidak ada benturan antara Dewan Pengawas dengan pimpinan KPK dalam pelaksanaan tugas. Semua dapat terlaksana dengan baik. Menurut hemat saya tidak ada masalah. Kalau independen dalam konteks pekerjaan, dia tetap independen. Orang mengatakan bahwa KPK tidak independen, tapi jawabannya tidak rasiologis. Iya. Kenapa? Kalau kita mengatakan independen atau tidak independen, kita harus jawab menurut hukum tata negara juga tentunya. Iya kan? Tidak menurut hukum pidana, tetapi menurut ilmu hukum tata negara. Dalam sistem ketatanegaraan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, Presiden dalam menjalankan tugasnya itu dibantu oleh menteri. Ya kan? Kemudian dalam Undang-Undang KPK dikatakan KPK adalah lembaga negara yang berada dalam rumpun eksekutif. Walaupun dia dalam rumpun eksekutif, tapi dia bukan pembantu presiden. Kalau dia berada dalam rumpun eksekutif, berarti dia sama dong kedudukannya situ. Makanya tidak ada intervensi yang dilakukan oleh presiden dalam pelaksanaan tugas oleh KPK. Karena KPK ini bukanlah pembantu presiden, tapi koordinasi itu iya. Agar apa? Supaya sistem pemerintahan itu dapat terlaksana dengan baik dan benar serta penuh rasa tanggung jawab. Makanya koordinasi itu diperlukan, oleh karena itu juga secara rasiologis juga, kenapa kemudian ahli hukum memberikan kewenangan kepada Kejaksaan Agung, Kejaksaan Republik Indonesia untuk menghentikan suatu penanganan perkara yang disebut dengan deponering. Nah, kalau ada suatu deponering ini, kalau ada satu penanganan perkara yang kemudian dapat merusak tatanan kehidupan sistem pemerintahan, maka Jaksa Agung dapat mengenyampingkan perkara itu. Bukan menghentikan, mengenyampingkan. Artinya perkara itu walaupun unsur-unsurnya bisa terbukti, unsur-unsur pidananya bisa terbukti, tapi tidak akan dilimpahkan ke pengadilan. Kenapa diserahkan hal itu, kewenangan itu kepada kejaksaan? Karena kejaksaan adalah di situ sentral penanganan perkara tindak pidana korupsi. Sentral dia. Dia mau meningkatkan, kalau dia tingkatkan perkara ke pengadilan, maka selesai perkara itu. Tapi karena untuk kepentingan bangsa dan negara, dia diberikan kewenangan mendeponir. Walaupun penyidik menyerahkan berkas perkara, unsur perbuatan tindak pidana bisa dibuktikan, tetapi karena ini ada kepentingan bangsa dan negara yang lebih besar daripada penanganan perkara itu, maka Jaksa Agung diberikan kewenangan untuk menghentikan, mengenyampingkan perkara itu. Tidak berarti unsur-unsurnya tidak ada. Seperti itu jawabannya. Saya tambahkan tadi jawaban dari sana tadi. Ada satu yang kurang seingat saya jawabannya. Bagaimana Bapak melihat tentang hal ini, peraturan ini? Kalau kita melihat bahwa peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 ini tidak lagi mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, maka upaya yang kita laksanakan tentunya melakukan judicial review. Judicial review yang dilakukan oleh masyarakat yang merasa kepentingannya dirugikan atas adanya undang-undang pasal dalam undang-undang tersebut. Jadi kita ajukan judicial review. Saya kira itu jawabannya. Mohon maaf tadi saya lupa. Terima kasih, Dek. Baik, masih ada lagi? Dari sisi kiri masih ada lagi? Kira-kira? Baik ya, terakhir ya dari sisi kanan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hulaifi dari Program Studi Ilmu Hukum. Nah, Bapak tadi sempat memberikan suatu kalimat terkait dengan nalar. Saya coba menalar suatu kasus terkait dengan makelar kasus pada mantan pejabat Mahkamah Agung. Nah, yang singkatnya ditemukan dana hampir 1 triliun di kediamannya. Nah, dari kasus tersebut saya coba menalar ketika kita berbicara mengenai hukum pembuktian, maka tentunya yang bisa menjadi objek daripada harta yang dianggap sebagai tindak pidana korupsi yaitu adalah harta yang bisa dibuktikan terkait dengan tindak pidananya.
Nah, semisal andaikan dari 1 triliun itu, makelar kasus yang ditemukan yang dapat dibuktikan itu cuma 100 miliar. Nah, bagaimana kedudukan harta yang lainnya, Pak? Apakah itu bisa disita untuk negara atau apakah hanya yang menjadi objek tindak pidana korupsi itu yang bisa disita? Nah, saya coba berpikir dan menemukan bahwa solusi daripada hal ini tentunya undang-undang perampasan aset itu sendiri, Pak. Nah, tapi sayangnya hal itu sulit untuk dilakukan karena kendala dari politik hukum kita di Indonesia. Nah, kalau berpikir secara hukum ketatanegaraan mungkin ada taktisi lain terkait dengan eh, peraturan yang dikeluarkan oleh presiden terkait dengan Perpres. Tapi sayangnya kalau kita melihat dari pernyataan pemerintah baru-baru ini menyatakan bahwa tidak ada urgensi untuk mengeluarkan Perpres tersebut. Nah, saya juga agak bingung terkait dengan bagaimana tolak ukur daripada urgensi daripada pemerintah itu. Ketika kita melihat bagaimana korupsi marak terjadi dan tentunya memiliki implikasi yang besar seperti yang Bapak tadi sudah sampaikan, ada beberapa hal yang menjadi aspek daripada implikasi daripada korupsi itu sendiri. Nah, kenapa pemerintah tidak melihat adanya urgensi untuk mengeluarkan Perpres terkait dengan perampasan aset itu sendiri, Pak? Nah, saya mau mendengar pendapat Bapak, baik itu secara akademisi ataupun secara pimpinan KPK. Mungkin hanya itu yang dapat saya pertanyakan, Kak. Pak, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih, Dek. Pertanyaannya bagus. Tapi kita dalam konteks perkara ini kita melakukan analisa kasus. Dan dalam analisa ini tentunya juga diperlukan penalaran yang baik. Iya kan? Nah, kalau kita berbicara pembuktian, dalam perkara korupsi juga ada dikenal namanya pembuktian terbalik. Pernah dengar kan? Ada pembuktian terbalik. Ketika 1 miliar, kemudian jaksa menuntut ternyata yang bisa dibuktikan cuma 750 juta, 750 juta ya. Ya, masih ada 250 juta. Ya, toh? Apakah kemudian tidak bisa lagi itu 250 juta diambil? Masih bisa. Dari mana? Bagaimana caranya? Kepada terdakwa diminta untuk membuktikan dari mana sumber uang 1 miliar ini. Kalau kau tidak bisa membuktikan dari mana sumber uangnya itu, berarti ini sumber uangnya tidak sesuai dengan aturan yang seharusnya. Berarti kamu telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana berupa suap atau gratifikasi. Karena dia melakukan menerima suap, apalagi itu kan dia urusan-urusan ke pengadilan kan. Berarti ini uang-uang yang terkumpul ini uang-uang suap juga. Kalau dia dari gajinya, dari penghasilan usahanya, pegawai negeri tidak dilarang untuk pangkat sekian, itu dilarang untuk membuka usaha. Begitu Pak ya? Punya jabatan. Yang punya jabatan dilarang. Nah kalau begitu dia tidak boleh. Nah tapi dia punya uang 1 triliun. Dari mana sumber uangnya? Kau buktikan, karena dia mempunyai kewajiban melakukan pembuktian terbalik bahwa sumber uangnya itu dari. Nah kalau dia tidak bisa buktikan, itu dirampas untuk negara. Tapi sayang undang-undang tentang perampasan aset belum ada. Tetapi ketika dia tidak bisa membuktikan, maka kita dakwakan dia dengan penyuapan juga. Atau menerima gratifikasi. Dengan demikian uang itu bisa kembali. Saya kira begitu deh. Jadi kita menganalisa kasus ini dengan cermat. Karena kalau dalam hukum undang-undang tentang tindak pidana korupsi itu mengatur tentang pembuktian terbalik. Nah, kita minta supaya dia buktikan. Kalau dia tidak bisa buktikan bahwa sumber uangnya itu berasal dari hasil yang sah, maka berarti ini uang tidak sah. Kalau uang tidak sah ini berarti dari hasil kejahatan. Dari kejahatan kalau gitu dia bisa dirampas dalam pemberantasan juga tindak pidana korupsi. Begitu deh. Yang Bapak sampaikan. Nah, maaf saya ulangi. Nah, ada yang menarik dari Bapak yang sampaikan terkait dengan pembuktian terbalik. Nah, dari bacaan saya, tidak tahu apakah saya kurang mendalami atau bagaimana, tapi tidak ada, saya belum mendapatkan terkait dengan adanya
peristiwa itu terkait dengan adanya pembuktian terbalik. Nah, pertanyaan yang saya mau follow apakah memang di tindak pidana korupsi itu memungkinkan adanya pembuktian terbalik? Oh, itu dimungkinkan, undang-undang yang mengatur. Undang-undang tindak pidana korupsi yang mengatur deh, bukan saya yang mengatakan. Saya mengatakan itu berdasarkan sumber hukum. Makanya saya bilang kalau kita berbicara itu harus berdasarkan aturan, iya kan? Nah, aturan yang rujukan saya pakai adalah Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mewajibkan seseorang di atas 5 miliar, 5 juta kalau seingat saya atau 10 juta itu dia berkewajiban memberikan pembuktian bahwa sumber dana itu berasal dari hasil yang sah atau yang tidak sah. Begitu, Dek. Oh, ya, terima kasih, Pak. Iya, Dek. Makasih. Terus kalau kalau kita menggunakan perpres ini kan untuk kekosongan hukum, tapi dia tidak mempunyai kekuatan lebih kuat dibandingkan dengan undang-undang. Makanya yang dituntut oleh masyarakat supaya RUU tentang perampasan aset itu bisa dilaksanakan, perlu adanya tindakan dari presiden berupa membuat undang-undang darurat. Jadi undang-undang darurat tentang undang-undang ya darurat Pak ya. Undang-undang darurat tentang Perpu. Undang-undang pengganti undang-undang pengganti peraturan perundang pengganti undang-undang dibuat dalam bentuk Perpu. Perpu ini nanti mempunyai kekuatan yang mengikat yang sama dengan undang-undang. Dibandingkan makanya orang tidak mau minta supaya dibentuk dalam bentuk Perpres. Perpres itu mengisi kekosongan hukum yang ada yang tidak diatur dalam undang-undang. Yang dari satu undang-undang dibentuklah dalam bentuk Perpres. Kalau dalam PP-nya tidak ada, dibentuklah dalam bentuk Perpres. Itu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Begitu deh. Terima kasih. Ya, baik, boleh plus sekali lagi untuk Pak Dr. Johanis Tanak. Ya, karena waktu juga yang sudah sore ya, dan adik-adik tentu ada kuliah lagi di sesi terakhir, maka sesi untuk kuliah umum ini saya akhiri. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan atau ada kekeliruan. Eh, Semoga adik-adik semangat ya untuk mencari isu-isu dan menggunakan nalar rasiolegisnya, termasuk challenge dari Pak Dr. Johanis Tanek tadi tentang menulis sebuah artikel di jurnal sebagai pengganti nanti tugas akhir adik-adik sekalian. Terima kasih. Saya akhiri sesi ini dengan bacaan Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih Bapak Dr. Kadar SH LLM selaku moderator. Demikianlah pemaparan kuliah umum yang dibawakan oleh narasumber kita, Bapak Dr. Johanis Tanak, SH.MH. Terima kasih Bapak atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa. Sekali lagi kita berikan aplaus kepada narasumber kita. Acara selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat penghargaan kepada narasumber Bapak Dr. Johanis Tanak, SH.MH oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Profesor Dr. Hamzah Halim, SH.MH MAP. Kami mengundang dengan hormat kepada Bapak untuk mengambil tempat di depan. Nah, ini yang bisa diterima luar biasa. Ya. Mohon izin Pak untuk kita foto bersama dulu. Pada adik-adik silakan untuk maju ke depan, berkumpul di tengah, kita foto bersama dulu. Minta mic-nya.
Kita video ya. Kalau nanti Pak Waka bilang siapa kita, semua berteriak pejuang anti korupsi. Oke? Setuju? Izin Pak Waka. Ya. Mas sudah ingat? Siap? Fotografer? Ya. Siapa kita? Pejuang anti korupsi. Luar biasa. Siap. Biar ada pulang. Oh ya, ada pencegahan. Demikianlah seluruh rangkaian acara kuliah umum pada sore hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada adik-adik sekalian atas kesediaan waktunya dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pelaksanaan kuliah umum ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.